Suasana semakin mencekam. Bulu kuduk si Qasim mulai meremang. Dia begitu ketakutan sampai tak berani membuka mata tatkala mendengar suara riuh di luar rumah Ki Wongso. Seolah makhluk-makhluk halus berdatangan mengikuti panggilan jampi dan mantra Ki Wongso dan suara burung gagak. Ritual burung gagak di rumah Ki Wongso itu satu malam full dilakukan, baru selesai selepas lewat tengah malam. Dan pocong itu pelan-pelan jongkok di depan Qasim yang gemetar memegang 7 batang sate. Sosok pocong menganggukkan kepala seolah berbicara tanpa suara. Qasim yang paham langsung menyodorkan 1 tusuk sate gagak yang langsung digigit oleh si pocong. Tuh pocong kagak ngulurin tangan. Selepas menerima 1 tusuk sate, pocong itu pun kembali berjalan ke tempat asalnya, masuk kembali lewat celah nisan yang terlempar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita kali ini adalah kisah nyata yang dialami oleh salah satu baraya KMS asal Indramayu, yang kebetulan beliau saat ini menjadi seorang TKW di Taiwan sana. Bahkan sudah puluhan tahun narasumber kita menjadi TKW bekerja di luar negeri dan tidak pernah mau pulang kembali, dikarenakan ada rasa takut yang teramat sangat yang beliau rasakan apabila pulang ke Indonesia, ke Indramayu, tanah kelahirannya, di mana itu semua bukan berarti tanpa sebab. Ada sebuah peristiwa yang dulu pernah dia alami semasa awal menikah dengan mantan suaminya, yang hampir saja Tarsini atau lebih akrab dipanggil Mbak Yuli meninggal menjadi korban tumbal pesugihan. Tarsini Yulianti, nama lengkap narasumber kita, asal Indramayu, anak tunggal dari pasangan suami istri yang merupakan seorang petani. Profesi TKW atau bekerja ke luar negeri di Indramayu sudah bukan hal yang baru. Hampir banyak orang yang kerja di luar negeri itu berasal dari daerah Indramayu sana, termasuk Mbak Yuli ini. Mbak Yuli berangkat jadi TKW sewaktu dia masih gadis belia. Perawakannya memang bongsor. Kalau orang yang tak kenal saat itu pasti menganggap kalau si Mbak Yuli ini sudah dewasa, yang padahal usianya baru 19 tahun waktu pertama daftar di sebuah PT penyalur tenaga kerja. Kepergian Tarsini ke luar negeri adalah dorongan dari kedua orang tuanya agar kehidupan Tarsini nanti lebih terjamin dan masa depannya lebih cerah.
Tarsini pun memang punya keinginan seperti itu. Walau tak disuruh orang tuanya, dia sudah berniat mau berangkat ke luar negeri sana. Singkatnya, semenjak kerja di Taiwan, Tarsini di tahun kedua, di kontrak pertama 3 tahunnya, Tarsini dia berkenalan dengan seorang laki-laki yang bernama Kosim. Kosim ini orang Indramayu juga, hanya berbeda kecamatan saja. Perkenalan dengan Kosim itu terjadi di media sosial Facebook pada waktu itu. Tarsini yang memang seorang gadis, ditambah Kosim yang memang bujangan juga, sama-sama berasal dari Indramayu. Kosim dan Tarsini pun mulai menjalin hubungan. Hubungan mereka bukan hanya sebatas chatting di inbox saja, tapi sampai berlanjut saling telepon. Bahkan ketika aplikasi seperti LINE, WA ada, itu merambah hubungannya sudah semakin maju. Tarsini punya prinsip, apabila sudah jatuh cinta dan sudah menerima cinta seorang laki-laki, maka dia tak akan berpaling kepada siapapun yang mencoba menjalin hubungan dengan dirinya. Di Taiwan aja sesama tenaga kerja, TKI laki-laki itu banyak juga yang suka kepada Tarsini. Tapi Tarsini menolak mereka karena hatinya sudah dimiliki oleh Kosim yang tinggal di Indramayu sana. Singkat cerita, selepas selesai kontrak pertama, Tarsini pun datang ke pihak agensi untuk izin pulang dulu ke Indonesia. Baru nanti berjanji akan mengambil kontrak lagi. Yang padahal waktu itu, majikan Tarsini yang memang begitu baik memaksa Tarsini untuk tetap tinggal di sana bekerja kepada keluarga mereka. Namun Tarsini bukan hanya sekedar pulang ingin bertemu dengan orang tua, tapi dia ingin menemui sang kekasih yang sudah 1 tahun lebih menjalani hubungan jarak jauh dengan dirinya. Singkat cerita, sepulangnya Tarsini ke Indramayu, 1 minggu Tarsini masih ada di rumah kedua orang tuanya. Barulah di minggu kedua, Tarsini pun janjian dengan Kosim bertemu di suatu tempat. Singkatnya, dari pertemuan pertama dengan Kosim, rasa cinta Tarsini semakin menguat. Bahkan Kosim membawa Tarsini ke rumahnya, dikenalkan langsung kepada ibunya yang memang seorang janda. Di situ Tarsini merasa kalau ibunya Kosim begitu baik. Bahkan di awal bertemu, ibunya Kosim begitu menerima Tarsini. Bahkan menunjukkan kasih sayang kepada Tarsini selayaknya ibu kepada anak. Bahkan waktu itu, di pertemuan pertama dengan Kosim dan ibunya, ibunya Kosim sudah langsung membicarakan kelanjutan hubungan mereka berdua, dalam arti pernikahan. Tentunya mendengar itu Tarsini begitu senang. Lawong itu yang dia harapkan. Singkat cerita, setelah 1 bulan tinggal di Indramayu, sesuai dengan yang dulu pernah diucapkan, Kosim beserta sang ibu dengan keluarga besarnya datang melamar Tarsini kepada orang tuanya. Orang tua Tarsini awalnya kaget, tak menyangka ternyata anak gadisnya sudah punya calon suami. Awalnya bapaknya Tarsini menolak,
menerima lamaran itu karena belum ada pertemuan di antara kedua keluarga. Namun Tarsini seperti perempuan yang terkena pemikat, terkena pelet, itu memaksa orang tuanya untuk menerima lamaran Qosim. Sampai Tarsini di hadapan kedua ibu dan bapaknya bilang, "Pak, Bu, kalau Tarsini nggak diizinkan nikah sama Mas Qosim, Tarsini tak sudi lagi balik ke rumah ini, Pak. Hati Tarsini sudah jadi miliknya Mas Qosim, Pak. Tarsini sudah menyerahkan hidup Tarsini ke Mas Qosim, Pak." Mendengar itu, bapaknya Tarsini kaget bukan main. Dia merasa ada yang tak wajar dengan pikiran Tarsini. Karena secinta-cintanya perempuan ke laki-laki, apalagi bertemu baru 1 bulan di alam nyata, tak mungkin sampai seperti itu. Tarsini seperti kena pelet. Namun untuk menenangkan sang anak, bapaknya pun menerima lamarannya si Qosim. Waktu itu pertunangan pun terjadi. Selepas bertunangan dengan Qosim, bapaknya Tarsini langsung datang menemui seorang kiai di kampungnya yang bernama Kiai Sodik. Ternyata kecurigaan bapaknya Tarsini ini menjadi kenyataan. Dari hasil penerawangan si kiai, Tarsini anaknya itu memang kena pengaruh ajian pemikat yang dilontarkan oleh si Qosim. Katanya itu lewat makanan dan sejenis gendam ketika berkomunikasi dengan Tarsini. Namun bapaknya Tarsini pun bingung bagaimana mengatakan hal itu kepada Tarsini. Sedangkan Kiai Sodik hanya memberikan air doa untuk diminumkan ke Tarsini. Untuk melabrak langsung tak mungkin juga, karena hal itu tak bisa dibuktikan. Apalagi kalau sampai mau diperkarakan. Air pemberian dari Kiai Sodik diberikan kepada Tarsini. Namun yang ada, ketika air diminum oleh Tarsini, malah muntah keluar kembali. Begitu dahsyat pelet yang dilontarkan oleh si Qosim dan ibunya. Bahkan Kiai Sodik tak bisa menelusuri jejak jenis pelet apa dan datangnya dari mana. Akhirnya, setekar pola sekuat tenaga Kiai Sodik pun berikhtiar untuk mengurangi rasa cinta Tarsini kepada Qosim. Dan terbukti memang selepas pertunangan itu, Tarsini tidak terlalu menggebu-gebu lagi. Dan dia pun memilih untuk kembali berangkat ke luar negeri. Awalnya orang tuanya Tarsini berharap perginya Tarsini ke Taiwan lagi itu bisa memutuskan hubungan Tarsini dengan Qosim. Namun nyatanya sebaliknya, malah makin erat. Terlebih punya dasar sudah bertunangan secara resmi. Akhirnya, waktu itu Tarsini yang mengambil kontrak 3 tahun. Ketika pulang kembali ke Indramayu, dia tak memberitahu kepada ibu dan bapaknya, malah pulangnya Tarsini ke rumah Qosim. Datangnya Tarsini ke sana tentunya tak dipermasalahkan oleh para tetangga, karena semua pada tahu Tarsini itu tunangan si Qosim. Dan di rumah Qosim itulah kesucian Tarsini diserahkan. Tarsini pun meminta kepada Qosim untuk lekas menikahi dirinya. Namun Qosim berkata, "Tunggulah 2-3 bulan lagi, agar janin yang kutanam di rahimmu, benih yang kutanam itu, berkembang dan menjadi janin.
agar orang tuamu tak bisa lagi mengelak. Kau akan kunikahi, ucap Qasim saat itu. Jadi 3 bulan nih, 3 bulan pulang dari Taiwan, si Tarsini ini nggak pulang ke rumah ibu bapaknya. Tinggal di rumah si Qasim. Dan di kontrak 3 tahun yang kedua ini, berangkat yang keduanya ini, Tarsini tak pernah mengirimkan uang kepada orang tuanya. Tapi justru uang itu dikirimkan ke Qasim tunangannya. Singkat cerita, selepas 3 bulan tinggal di rumah Qasim, betul saja Tarsini positif hamil yang waktu itu hasil pemeriksaan bidan. Tarsini positif hamil 2 bulan. Barulah selepas Tarsini positif hamil, Tarsini pun disuruh Qasim pulang ke rumah ibu dan bapaknya. Tarsini yang memang pikirannya dalam pengaruh guna-guna si Qasim itu menurut, diantar pakai motor sampai ke gang yang masuk ke desanya Tarsini. Lepas itu disuruh jalan kaki membawa tas layaknya TKW baru pulang dari luar negeri. Dan sesuai dengan rencana yang sudah diatur, selepas 1 bulan pasca Tarsini pulang ke rumah orang tuanya, datanglah Qasim dengan sang ibu untuk menentukan tanggal pernikahan Qasim dan Tarsini. Sampai melotot bengong bapaknya Tarsini. Dia kira Tarsini dan Qasim sudah tak ada hubungan. Namun di malam itu semua terbongkar. Tanpa rasa malu, tanpa rasa menyesal, Tarsini mengaku kepada bapaknya dia sedang mengandung janin dari Qasim tunangannya. Akhirnya mau tak mau, Tarsini pun akhirnya dinikahkan dengan Qasim. Awalnya bapaknya Tarsini tak terima. Namun ketika utusan dari keluarga Qasim datang menyerahkan uang belanja pernikahan, tersenyum bapaknya Tarsini. Karena uang yang diberikan waktu itu jumlahnya begitu besar. Yang diberikan oleh keluarga Qasim itu sekitar 35 juta. Bahkan hajatannya pun terbilang cukup mewah zaman itu loh. Dan ketika hari pernikahan tiba, rombongan seserahan dari Qasim datang, disambut dengan begitu meriah. Para tetangga sampai melongo akan mas kawin yang diberikan Qasim buat Tarsini. Uang sebesar 10 juta, perhiasan emas 1 set hampir 20 gram, dan sebuah sepeda motor baru sebagai mahar pernikahan. Wah, jadi buah bibir pernikahan Tarsini pada waktu itu. Selepas selesai akad nikah 1 minggu, si Qasim tinggal di rumah ibu bapaknya Tarsini. Lalu Tarsini pun diboyong ke tempat tinggalnya si Qasim. Nah, disinilah selepas menikah dengan Qasim, barulah terbongkar kebusukan-kebusukan Qasim dan ibunya. Namun Tarsini, walau tahu dia ditipu, dikendalikan, dimanfaatkan, tapi ketika niat berontak muncul, selalu hilang begitu saja. Seolah memang pikiran Tarsini betul-betul sudah dalam genggaman si Qasim.
Setiap kali dalam hati ada niat mau pulang ke rumah orang tuanya, namun tak pernah sampai langsung dilisankan, apalagi dilakukan. Selalu tiba-tiba batal dan batal. Niatan Tarsini yang seperti itu. Bahkan semakin lama Tarsini mulai merasa tersiksa batin dan fisiknya, di mana Qasim yang awal-awal berhubungan begitu baik, lemah lembut, namun nyatanya setelah resmi Tarsini dimiliki, perilaku Qasim ternyata sebaliknya, begitu kasar, tak segan membentak sambil main tangan. Bahkan uang tabungan Tarsini selama jadi TKW itu dikuras habis oleh si Qasim. Dan yang lebih miris, ternyata mahar yang berupa emas 1 set itu semua emas palsu. Motor yang pakai mahar juga tuh, ternyata motor hasil ngeridit 1 bulan pasca nikah dijemput orang dealer. Dan duit yang pakai biaya belanja pernikahan yang 35 juta sama yang 10 juta itu duit hasil minjem. Dan tabungan Tarsini dikuras oleh Qasim dengan alasan untuk menutupi hutang bekas biaya pernikahan. Tarsini kayak orang tua waktu itu. Diserahin aja tuh buku tabungan, rekening, sama ATM-nya. Walau dalam hati menjerit menolak. Tapi ya itu, betul-betul sudah dalam kendali si Qasim. Selepas uang tabungan habis, Tarsini disuruh oleh Qasim untuk menggugurkan kandungannya dan pergi kembali bekerja ke Taiwan. Kelakuan Qasim memang seperti iblis. Dan itu didukung oleh ibunya si Qasim. Tentunya untuk hal itu, untuk menggugurkan kandungan, Tarsini menolak. Dia menolak keras. Dan akibatnya, Tarsini diperlakukan layaknya seorang budak di rumah suami dan mertuanya itu. Dia sudah seperti babu. Bahkan kerja keras di rumah Qasim melebihi kerja kerasnya Tarsini ketika di Taiwan sana. Makan sehari semalam hanya dikasih 1 piring. Itu pun Tarsini harus bekerja dulu, beresin rumah, halaman, segala macam. Tak pernah dapat kasih sayang. Jangankan pelukan, kata-kata lembut saja tak pernah Tarsini terima dari Qasim suaminya. Namun Tarsini tetap bertahan. Bukan bertahan karena keinginan, tapi karena dipaksa. Pikirannya sudah seperti dikendalikan. Dia betul-betul si Qasim dan ibunya seperti pasangan anak dan ibu dari golongan setan. Waktu berlalu. Usia kandungan Tarsini waktu itu menginjak 7 bulan. Di usia yang kandungan sudah membesar, Tarsini sempat minta izin ingin bertemu dengan ibu dan bapaknya. Tapi ditolak oleh Qasim. Nanti saja, kalau kamu sudah mau ngelahirin, baru kamu ketemu ibu bapakmu. Biar ibu bapakmu yang biayai persalinan kamu. Mas tak mau ngurus anak dalam rahim kamu. Biarkan orang tuamu yang ngurus nanti. Disuruh kerja lagi ke Taiwan malah nolak. Coba kamu pikir, kalau kamu setuju dari dulu, gugurin tuh kandungan. Kerja lagi ke Taiwan, kamu gak bakal Mas perlakukan seperti ini. Kurang apa Mas ini? Kan nih, betul-betul tapi sayang, Tarsini tak mau membongkar di mana tepatnya tempat tinggalnya si Qasim.
Ini sudah betul-betul keterlaluan. Singkat cerita, satu ketika nih, saat itu pagi hari, Tarsini yang kandungannya udah usia 7 bulan, dia dari jam 3:30 itu udah bangun, beres-beres di rumah. Nah, waktu itu sekitar jam 5:30 pagi. Tak biasanya, ibu mertua dan Kosim suaminya itu sudah terbangun dan lagi asik ngobrol di ruang tamu. Namun ketika Tarsini mau lewat bermaksud mau nyapu di halaman, obrolan pun langsung terhenti. Namun Tarsini sempat mencuri dengar. Kurang lebih yang terdengar oleh Tarsini waktu itu, "Gimana, Mak? Apa perlu saya temuin Ki Wongso?" "Ya memang, sebaiknya kau temui Ki Wongso. Istrimu itu sudah tak berguna. Mati pun lebih baik buat kita daripada hidup cuma jadi beban keluarga." Nah, itu kata-kata yang terdengar di telinga Tarsini. Namun langsung berhenti pas Tarsini lewat. Tarsini pun sempat pucat. Jantungnya bergemuruh, ada rasa takut dalam hati. Namun Tarsini yang jalannya begitu lambat langsung dibentak ibu mertuanya. Jalan yang benar, cepat selesaiin tuh. Halaman masih kotor." Iya Bu, Tarsini mau nyapu Bu." "Pergi sana," ucap sang ibu. Sedangkan Kosim hanya menyeringai tersenyum saja. "Sudah, sana bersihkan. Habis itu masak. Masmu ini sudah lapar," ucap Kosim. Tarsini hanya mengangguk sambil pegang sapu keluar. Setibanya di halaman, pintu kan ditutup lagi. Tarsini nggak langsung nyapu, dia berhenti. Cukup lama belum ada percakapan yang terdengar. Mungkin seperti menunggu situasi aman. Namun ternyata ketika mulai lagi ibu dan anak ini bicara, Tarsini masih nguping. "Jadi gimana Bu? Apa betul si Ki Wongso bisa bantu saya Bu?" "Bisa Nak, bisa. Ki Wongso itu dukun multi talent. Segala bisa. Si Tarsini kan peletnya juga dari Ki Wongso. Ditambah lagi, buat apa dia tetap kita piara?" Maksud ibu, bagaimana sih Bu?" Kosim belum paham Bu." "Begini, Sim, kau temui saja Ki Wongso. Bilang ke dia, ibu menagih tawaran Ki Wongso tahun lalu. Dia pasti paham." "Tawaran? Tawaran apa Bu?" "Halah, nanti juga Ki Wongso tahu. Itu saja yang perlu kau katakan. Tentunya itu buat kebaikan kamu, buat masa depan kamu Kosim." Tarsini yang mencuri dengar dari balik pintu, dia bingung apa sebenarnya maksud pembicaraan ibu dan anak setan itu. Namun setelah mendengar suara kursi berderit, Kosim yang bangun. Tarsini pun buru-buru ke halaman pura-pura menyapu. Nah, keesokan paginya Kosim sudah rapih naik motor. Waktu itu Tarsini negur, "Mas, mau kemana?" "Alah, sudahlah, jangan usah tahu. Mas ada perlu, mau nemuin sesepuh." Nemuin sesepuh? Pikiran Tarsini pun tertuju ke pembicaraan kemarin. Pasti mau nemuin si Ki Wongso, yang Tarsini sendiri tak tahu di mana dan siapa Ki Wongso itu. "Dah, Mas pamit. Kau mesti nurut sama ibu. Jangan macam-macam," ucap si Kosim, yang langsung naik motornya pergi meninggalkan halaman rumahnya. Singkat cerita, ternyata Ki Wongso masih orang Indramayu juga. Yang memang Ki Wongso ini adalah dukun langganan ibunya Kosim, yang bernama Ibu Warsina. Bahkan dulu Bu Warsina itu melet si Tarsini
dengan bantuan Ki Wongso. Kosim sebelum menuju rumah Ki Wongso, dia mampir dulu ke pasar, membeli buah-buahan untuk oleh-oleh menemui Ki Wongso. Singkat cerita, setibanya di rumah Ki Wongso, awalnya Ki Wongso tidak mengenali Kosim. Namun selepas Kosim memperkenalkan nama dan ibunya, Ki Wongso pun tersenyum. Loh, si Warsina nggak sama kamu? Nggak ikut ke sini? Enggak, Ki. Ibu lagi di rumah. Soalnya di rumah cuman ada istri saya yang lagi hamil, Ki. Oh, ya sudah. Masuklah ke dalam. Biasanya ibumu datang kalau cuma kau sendiri. Rugi juga, Aki. Rugi? Rugi apa, Ki? Ah, sudahlah. Ibumu lebih tahu, ucap Ki Wongso yang tersenyum misterius. Lalu selepas si Kosim masuk ke dalam rumah, oleh-oleh diberikan kepada Ki Wongso. Ki Wongso hanya tersenyum menerima. Lalu ketika ditanya maksud tujuan Kosim datang ke sana, begini, Ki, saya menyampaikan pesan dari ibu. Kata ibu, ibu menagih janji setahun lalu yang pernah Ki Wongso ucapkan. Jadi itu maksud kedatanganmu. Baik, pasti akan Aki bantu. Nah, di kesempatan inilah Kosim pun bertanya, apa sebenarnya perjanjian antara Ki Wongso dengan ibunya? Sebenarnya, Ki, janji apa yang dimaksud oleh ibu, Ki? Itu masalah permintaan ibumu. Cuman sepertinya kaulah yang akan menjalani, Kosim. Apa itu, Ki? Ki Wongso pun cerita. Dulu ibunya pernah minta bantuan ke Ki Wongso agar diberikan jalan supaya bisa menjadi orang kaya. Dan tentunya jalan yang diminta adalah jalan pesugihan. Itulah, dulu ibumu minta pesugihan ke Aki. Namun sepertinya ibumu memilih kamu yang melakukan hal itu. Di situ Kosim pun kaget. Kenapa jadi dirinya yang ngikutin pesugihan? Namun Kosim belum menolak. Dia kembali bertanya, pesugihan apa, Ki? Apakah pesugihan itu begitu berat, Ki? Tidak. Pesugihan ini begitu mudah. Kau akan jadi pemuja Dewi Lancar, Ratu Pantai Utara, Dewi Nawangsari. Ritualnya pun tidak berat. Hanya berjualan sate saja. Lah. Jualan sate? Jualan sate apa, Ki? Kok bisa jualan sate jadi syarat pesugihan? Kosim. Bukan sate kambing atau sate sapi, apalagi sate pitik. Sate ini sate gagak yang jualannya mesti di tempat keramat. Kosim pun terdiam. Terlihat raut wajah ketakutan dan ada sedikit penolakan. Namun Ki Wongso yang paham akan hal itu, dia tak akan melepaskan cengkraman kepada mangsa yang sudah ada di hadapannya. Ki Wongso pun menceritakan dan menjelaskan semua tata cara ritual kepada Kosim, yang ternyata selepas ditimbang-timbang oleh Kosim, gak berat, gak ada salahnya juga. Akhirnya setelah begitu lama berdiskusi dengan Ki Wongso, Kosim pun setuju. Tinggal dia mencari syarat untuk kelengkapan pesugihan yang akan dia jalani. Singkat cerita, di tahun 2012 itu, selepas Kosim setuju
menjalankan ritual pesugihan sate gagak di rumah Ki Wongso. Dia pun lekas pulang kembali ke rumahnya. Setibanya di rumah, Warsinah ibunya langsung menanyai Kosim. Gimana Sim? Apa Ki Wongso sanggup membantu kamu? Ibu kok nggak bilang-bilang dulu sih Bu? Kalau tahu dari dulu ada pesugihan kayak gitu, udah Kosim jalanin Bu. Ternyata pesugihannya begitu mudah. Ya maaf, itu tadinya ibu yang mau jalanin. Tapi ibu pikir, usia ibu ini kan sudah tua. Sebaiknya kamu saja yang masih muda. Terus, apa yang harus kamu lakukan berdasarkan perintah Ki Wongso? Itu Bu, Ki Wongso cuma bilang, saya disuruh nyari burung gagak hitam sebagai syarat utama pesugihan ini. Burung gagak, bukannya biasanya tak boleh dibeli, harus hasil nangkap sendiri. Wah, kata Ki Wongso, enggak Bu, itu cuman akal-akalan saja Bu, agar kita yang mau pesugihan dipersulit. Kata Ki Wongso, asalkan burung gagak, mau beli atau nyuri pun gak masalah Bu. Akhirnya si Kosim ini nyari-nyari di grup jual beli burung. Yang dia cari tentunya burung gagak. Cukup lama si Kosim scroll-scroll di HP-nya. Sampai ketemulah ada orang Cirebon yang menawarkan burung gagak piaraannya. Ini loh Bu, ada nih Bu. Harganya juga nggak terlalu mahal. Cuma 600.000 Bu. Ya sudah, coba kau kontak dia. Langsung saja dibeli, mumpung ada yang jual. Kosim pun langsung menghubungi si penjual tersebut. Dan selepas sepakat dengan harga yang ditentukan, waktu itu jadinya 550.000. Kosim pun besoknya COD-an burung gagak ke Cirebon. Tepatnya di Arjawinangun. Selepas membeli burung gagak, Kosim kembali balik ke Indramayu menuju ke rumah Ki Wongso. Setibanya di rumah Ki Wongso, burung gagak dalam sangkar besi pun disodorkan ke Ki Wongso. Ini loh Ki, burung gagaknya sudah saya dapat. Lantas, ritual macam apa yang harus kita lakukan lagi Ki? Kosim, sebelum gagak ini dijadikan sate untuk pesugihan, kita harus rituali dulu burung ini. Kosim hanya menurut saja. Selepas Ki Wongso menuliskan apa saja yang harus dibeli, Kosim pun kembali menuju ke pasar, membeli umbo rampe, kemenyan dan sejenisnya. Kembali ke rumah Ki Wongso, dan malam itu burung gagak pun dirituali oleh Ki Wongso dengan Kosim. Singkat cerita, malam hari selepas Isya, burung gagak dalam sangkar dibawa masuk ke dalam kamar ritual Ki Wongso. Di situ sesaji langsung Kosim tata begitu rapi. Mulailah ritual pun dilakukan. Burung gagak itu diasapi dengan asap kemenyan. Sambil tak henti-hentinya, Ki Wongso ini membaca mantra dan jampi-jampi. Suasana dalam kamar ritual Ki Wongso tentunya begitu menyeramkan. Kosim sampai bergidik ngeri, seolah suara burung gagak saat itu seperti suara panggilan setan. Suasana semakin mencekam, bulu kuduk si Kosim mulai meremang. Dia begitu ketakutan sampai tak berani membuka mata tatkala mendengar suara riuh di luar rumah Ki Wongso. Seolah makhluk-makhluk halus berdatangan mengikuti panggilan, jampi dan mantra Ki Wongso dan suara burung gagak.
ritual burung gagak di rumah Ki Wongso itu 1 malam full dilakukan, baru selesai selepas lewat tengah malam. Burung gagak pun disimpan di rumah Ki Wongso. Jam 2 malam itu, Kosim pun pulang ke rumahnya. Karena keesokan paginya, Kosim harus kembali menemui Ki Wongso. Karena menurut Ki Wongso, sebelum ritual nanti jualan sate gagak, sebelum ritual pesugihan, Kosim harus datang berziarah dengan Ki Wongso ke sesepuh pendiri Indramayu yang tak lain adalah Raden Arya Wiralodra. Setibanya di rumah, Kosim pun menceritakan ritual yang dia lakukan dengan Ki Wongso di dalam kamar sang ibu. Ibunya pun tersenyum. Namun tanpa mereka sadari, sedari tadi Kosim pulang ke rumah, si Tarsini mencuri dengar pembicaraan mereka berdua. Begitu Bu, makanya besok Kosim harus kembali ke rumah Ki Wongso. Kita mau ziarah dulu ke makam Pangeran Arya Wiralodra untuk meminta izin. Karena Pangeran Arya Wiralodra adalah penguasa Indramayu, Bu. Tanpa izin beliau, saya tak bisa melakukan ritual nanti. Ya sudahlah, kau pergilah besok dengan Ki Wongso. Untuk biaya, biar ibu yang sediakan, ucap Warsina. Selepas itu, Tarsini yang mencuri dengar dari luar pun lari ngendap-ngendap ke kamar. Langsung pura-pura tidur menutup tubuh dengan selimut. Terdengar suara Kosim membuka pintu kamar, masuk dan langsung tidur lelap di samping Tarsini. Di situ Tarsini gelisah dan begitu gundah. Dia tak menyangka ternyata suaminya menemui Ki Wongso bermaksud untuk melakukan ritual pesugihan. Tapi Tarsini tak bisa berbuat apa-apa. Kalau melawan atau melarang, bisa habis dirinya nanti. Singkatnya, esok paginya betullah si Kosim ini kembali berangkat menuju rumah Ki Wongso. Namun tak seperti biasanya, si Kosim ini jujur ke Tarsini. Sebelum berangkat naik motor, dia cerita di dapur kepada Tarsini, istrinya. Nok, gini loh Nok. Masmu ini lagi ikhtiar. Mas lagi mau pesugihan. Pesugihan ini nggak pakai tumbal, aman. Cuman ngasih sesembahan sate burung gagak. Mas mohon, kau bantu Mas. Karena ritual ini nanti akan melibatkan kamu sebagai istrinya Mas. Kamu tenang saja. Tak akan ada korban di antara kita. Yang jelas, nanti hidup kita jadi sejahtera, kaya raya. Kau tak perlu keluar negeri untuk bekerja. Barulah kali itu Tarsini merasakan nada kasih sayang dari Kosim semenjak menikah. Kosim pun pergi langsung ke rumah Ki Wongso. Hari itu hari Rabu. Setelah menjemput Ki Wongso, mereka berdua langsung menuju ke pemakaman Raden Arya Wiralodra yang dimakamkan satu cungkup dengan Ki Tinggil. Taulah ceritanya kan, dulu pernah Akang kisahkan, Akang bawakan di cerita Pesugihan Pulau Mas. Semua tentu masih ingat. Setibanya di makam Raden Arya Wiralodra, di situ memang ketat, tak boleh melakukan ritual yang aneh-aneh. Cuman diperbolehkan tawasulan, ngaji Quran, dan mendoakan almarhum. Ada tertera di pelangnya tuh. Gak boleh ritual nyeleneh seperti di keramat-keramat lain. Nah di situ Ki Wongso ini membawa air di botol yang besar. Biasa berdoa tawasulan. Selepas itu hampir 1 jam tawasulan di sana. Ki Wongso pun mengajak si Kosim pulang ke rumah Ki Wongso.
Setibanya di rumah Ki Wongso berpesan, "Sim, nanti malam kau datang lagi ke sini. Malam nanti kau akan kumandikan dengan air doa dari makamnya Raden Arya Wiralodra, agar kau diterima oleh Dewi Lanjar untuk pesugihan nanti." Qasim pun hanya menurut saja. Dan memang selepas maghrib, Qasim balik lagi ke rumah Ki Wongso. Jadi ritual pesugihan sate gagak ini itu jauh berbeda dengan ritual pesugihan sate gagak yang lain. Begitu rumit, banyak tahapan-tahapan yang harus dilakukan Qasim sebagai pelaku pesugihan. Gak instan, gak kayak di cerita-cerita yang sudah beredar lama. Cukup datang ke dukun, datangi tempat keramat, langsung jualan sate gagak. Gak seperti itu. Wallahu alam lah, entah mana yang benar, tapi ini berdasarkan apa yang Mbak Tarsini ceritakan. Setibanya di rumah Ki Wongso selepas maghrib itu, Qasim langsung dimandikan oleh Ki Wongso dengan air yang dibawa dari makam Arya Wiralodra. Memang Qasim merasakan ada yang aneh. Ketika dimandikan saat itu, tubuh Qasim merasa seperti ada yang merasuk sesuatu yang tak kasat mata ke dalam sekujur tubuhnya. Bahkan perasaan Qasim badannya terasa ringan. Dan ketika hal itu diceritakan kepada Ki Wongso, bagus, itu sebagai bukti tubuhmu sudah disucikan. Jangan kau keringkan air di badanmu. Biarkan meresap ke dalam pori-pori kulitmu. Pulanglah dan ingat, besok kau bawa si Tarsini istrimu itu ke sini. Karena nanti Tarsini pun harus dimandikan sepertimu sebelum berangkat ke lokasi tempat pesugihan. Nah, di sini Qasim yang belum tahu di mana lokasi pesugihan nanti. Dan Ki Wongso menjawab waktu itu. Lokasi tempat pesugihannya, lokasi tempat Qasim berjualan sate gagak nanti, ternyata adalah pemakaman umum di sekitar Pantai Eretan, yang tentunya berada di pinggir jalan jalur Pantura. Di situ deretan makam-makam yang tergenang air karena seringnya banjirop dari Pantai Eretan. Disitulah tempat Qasim nanti melakukan ritual menjual sate gagak ke para penghuni dimensi lain. Selepas itu, Qasim pulang ke rumah. Dia ceritakan kepada Tarsini istrinya ritual macam apa yang harus dilakukan. Tarsini menolak, namun Qasim yang tadinya bicara lemah lembut langsung membentak. Karena takut, Tarsini pun hanya bisa menurut saja. Keesokan harinya, Tarsini pun dibonceng oleh Qasim menuju ke rumah Ki Wongso. Saat mereka berangkat, itu hari Kamis sekitar jam 5:30 sore. Setibanya di rumah Ki Wongso, Ki Wongso menatap begitu tajam ke arah Tarsini, sampai Tarsini yang ditatap seperti itu menunduk dia. Ada apa, Ki? Tidak. Aki hanya senang saja. Apakah ini istrimu yang bernama Tarsini? Iya, Ki. Ini istri saya, Ki. Bagus. Semua pasti berjalan lancar. Duk, nanti malam selepas Isya, tubuhmu akan Aki sucikan seperti suamimu kemarin malam. Disucikan? Seperti apa, Ki? Alah, sudahlah, kau ikuti saja apa perintah Ki Wongso. Ini buat masa depan kita berdua. Qasim membantah pertanyaan Tarsini.
Tarsini pun hanya mengangguk saja, walau dalam hati dia takut. Karena seumur-umur, baru kali ini ngikutin ritual macam itu. Terlebih lagi Tarsini lagi hamil. Hamil 7 bulan. Yang dalam kepercayaan Tarsini, orang hamil itu nggak boleh aktivitas malam. Terlebih ini malah mau nanti ritual ke kuburan. Siapa yang nggak takut coba? Tapi itulah, karena memang pikiran Tarsini ini sudah banyak dikendalikan Kosim lewat ritual-ritual pelet bantuan Ki Wongso. Jadi nurut banget nih. Singkatnya, jam 8 malam tepat, Tarsini dimandikan oleh Ki Wongso di dalam kamar mandi tanpa sehelai benang pun. Dan itu disaksikan pula oleh si Kosim. Dia, si Kosim ini, aurat sang istri diumbar begitu saja di depan orang lain. Tapi Tarsini hanya bisa menuruti hal itu. Dia tak bisa menolak, apalagi melawan. Selepas selesai dimandikan, sama seperti Kosim, tak boleh membasuh atau mengeringkan air di sekujur tubuh Tarsini. Tarsini pun menggigil kedinginan. Jam 9 malam, Ki Wongso menyuruh mereka semua bersiap, lalu berangkat bersama-sama menuju ke lokasi tempat pesugihan di pemakaman umum Pantai Eretan. Sebelum mereka bertiga menuju lokasi pemakaman di daerah Pantai Eretan, terlebih dulu Ki Wongso menyembelih burung gagak, tentunya dengan prosesi ritual khusus, di mana darah si burung gagak ditampung di sebuah mangkuk. Lalu selepas dibersihkan bulu-bulunya, burung gagak yang sudah disembelih itu dipotong-potong sedemikian rupa untuk dijadikan sate. Singkat cerita, dengan menggunakan 2 motor, Ki Wongso dan Kosim yang membonceng Tarsini melaju beriringan menuju ke lokasi. Saat itu hampir sekitar jam 10 malam ketika tiba di pinggiran Jalan Pantura, yang langsung di hadapan mereka deretan pemakaman yang tergenang air. Dan disitulah Tarsini bersama Kosim akan memulai ritual pesugihan sate gagak. Peralatan untuk membakar sate seperti arang dan sejenisnya langsung diteng-teng oleh Kosim sambil menuntun Tarsini. Sedangkan Ki Wongso membawa perlengkapan sesaji untuk membuka ritual pesugihan itu. Dan tidak biasanya, malam Jumat itu, rute Pantura yang biasanya begitu sibuk dengan hilir mudik kendaraan, hanya 1-2 mobil yang melintas. Seolah memang semua sudah diatur oleh sosok yang akan dipuja oleh Kosim dan Ki Wongso. Mereka pun berjalan sambil menyingsingkan celana karena air yang merendam hampir di atas mata kaki. Berjalan terus ke tengah, menjauhi Jalan Pantura. Setibanya di lokasi yang sudah ditentukan oleh Ki Wongso, di atas tembok-tembok makam, Ki Wongso pun menggelar sesaji. Kosim disuruh membakar arang, sedangkan Tarsini mulai menusuk daging-daging gagak yang dipotong dan jadi 7 tusuk sate. Selepas itu, Ki Wongso memulai ritualnya, membakar kemenyan
dan duduk bersila memejamkan mata, mengulang-ulang mantra yang berbunyi sama. Mantra pemanggil, memanggil Dewi Lanjar dan bala tentara. Setengah jam lamanya, Ki Wongso melakukan hal itu. Selepas selesai, dia lantas menoleh kepada Kosim dan Tarsini. Kosim, Tarsini, Aki sudah membuka ritual pesugihan ini. Sekarang, semua terserah kalian berdua. Tanggalkan pakaian kalian. Karena untuk ritual ini, kalian harus telanjang. Tak boleh ada selembar benang pun yang melekat di tubuh kalian. Bayangin, telanjang bulat di tengah pemakaman. Malam hari, Tarsini lagi hamil. Tarsini awalnya mau menolak. Sudahlah, ini buat kebaikan kita, Nok. Ikuti saja perintah Ki Wongso. Akhirnya dengan ragu, Tarsini mulai menanggalkan satu persatu pakaiannya. Sampai telanjang bulat tak berbusana. Termasuk Kosim juga. Lalu, selepas melihat Kosim dan Tarsini yang tak berbusana itu, Ki Wongso kembali berkata, "Ingat, sate gagak itu lumuri dengan darah gagak. Baru dibakar. Dan jangan lupa, terus taburkan kemenyan agar asapnya bisa mengundang mereka datang ke tempat ritual ini. Aki akan menunggu kalian di pinggir jalan, di tempat kita parkir tadi. Dan selepas selesai nanti, Aki yang akan menjemput kalian," ucap Ki Wongso. Kosim pun mengangguk. Tarsini hanya diam saja menggigil kedinginan. Ki Wongso pun meninggalkan mereka berdua. Dan selepas kepergian Ki Wongso yang sudah tak terlihat lagi, mulailah Kosim menyuruh Tarsini melumuri sate gagak dengan darah si gagak itu sendiri. Sedangkan Kosim menaburkan kembali kemenyan bubuk, lalu mengipas-ngipasi arang. Arang membara. Mulailah Kosim membakar 7 tusuk sate gagak yang dibumbui darah. Dan mulai membaca mantra yang sempat beberapa waktu lalu diajarkan oleh Ki Wongso. Aroma bakar daging gagak dan aroma darah menyatu dengan aroma kemenyan, membuat Tarsini begitu ketakutan. Namun, dia hanya bisa diam mengikuti perintah dari Kosim suaminya. Selama sate terus dibakar dibolak-balik, selama itu pula Tarsini terus mengoleskan darah gagak dengan kuas yang dia bawa. Tak waktu lama, selepas asap kemenyan membumbung tinggi, bercampur aroma gagak dan darah yang terbakar, mulailah suasana di sekitaran pemakaman yang terendam itu mulai berubah. Udara terasa begitu pengap, sampai bernapas pun begitu kesusahan. Lalu tiba-tiba, di atas langit pemakaman di Eretan, terdengar oleh Tarsini yang langsung menengadah suara burung serak Jawa atau Korea kalau di Sunda, 3 ekor melengking begitu nyaring. Suaranya membuat siapapun yang mendengar mengirik ketakutan. Berputar, terbang mengitari mereka berdua di atas langit pemakaman. Suara burung serak Jawa yang tidak berhenti bersuara, seperti jadi pertanda akan mulai munculnya sosok-sosok makhluk halus yang akan mendatangi Kosim dan Tarsini. Betul saja, selepas menghilang suara dan 3 burung serak Jawa, keanehan kembali terjadi.
kuburan di sekitaran tempat mereka seperti yang bergetar. Air mulai beriak, gelombang muncul menerpa ke arah mereka. Tarsini memepetkan tubuh ketakutan ke arah Qosim ketika pandangan matanya tertuju kepada sebuah nisan tua di kejauhan yang bergerak-gerak sendiri, sedangkan yang lain hanya diam. Mas, lihat mas, kuburan itu mas, gerak sendiri mas. Pandangan Qosim pun langsung teralihkan ke kuburan yang ditunjuk Tarsini. Di depan mata mereka berdua yang tak berbusana waktu itu, nisan tua yang bergetar tiba-tiba melesat, mencelat begitu tinggi seperti yang terlempar oleh sesuatu. Dan dari bekas nisan tua itu, Tarsini dan Qosim mulai melihat asap yang keluar. Awalnya tipis, makin lama makin tebal, dan asap itu pun langsung berwujud menjadi seekor pocong yang berdiri mengambang menatap ke arah mereka seolah terbangunkan oleh aroma daging dan darah bakar. Di kejauhan terdengar suara anjing melolong. Terdengar begitu jelas. Pocong itu pun berjalan mengambang mendekat ke arah mereka, seperti tertarik oleh aroma jualannya Tarsini dan Qosim, yang sambil mengipasi daging gagak menaburkan kemenyan. Qosim pun layaknya seorang penjual sate menawarkan barang dagangannya. Sedangkan ketika pocong mengambang mendekat ke arah mereka berdua, Tarsini menundukkan kepala, tubuhnya gemetar, dia begitu ketakutan. Lalu, tak lama, aroma bau busuk, bau bangkai tercium begitu kuat ketika Tarsini melirik. Sosok pocong itu sudah berdiri di hadapan mereka. Pocong itu mengenakan kain kapan yang sudah begitu lusuh kecoklatan, basah kuyup, seolah pocong itu di dalam liang lahat terendam oleh air rob dari pantai eretan. Tuh pocong kedinginan terlihat di pandangan Tarsini. Pocong itu memang gemetar. Dalam hati Tarsini agak terhibur. Seumur-umur baru lihat pocong kebasahan seperti itu. Orang Sunda bilang pocong kabulusan. Dan pocong itu pelan-pelan jongkok di depan Qosim yang gemetar memegang 7 batang sate. Sosok pocong menganggukkan kepala seolah berbicara tanpa suara. Qosim yang paham langsung menyodorkan 1 tusuk sate gagak yang langsung digigit oleh si pocong. Tuh pocong kagak ngulurin tangan. Selepas menerima 1 tusuk sate, pocong itu pun kembali berjalan ke tempat asalnya, masuk kembali lewat celah nisan yang terlempar. Dan selepas pocong itu menghilang, kotak kayu yang disediakan di samping Tarsini, yang di dalamnya ada cincin emas dan selembar uang 100.000, tiba-tiba uang menumpuk. Seolah pocong itu membayar sate gagak jualannya si Qosim. Sekepergiannya tuh pocong, Tarsini yang ketakutan, tapi ketika menoleh ke kotak yang sudah tertutup uang sebagian, rasa takut hilang berganti menjadi kebahagiaan. Lah bayangin aja, kotak kayu yang tingginya 1/2 meter, itu bagian sudut kirinya ada tumpukan duit. Udah kebayang berapa banyaknya itu uang.
Lalu, belum selesai kebahagiaan dirasakan Tarsini, ketenangan jiwanya pun kembali terusik ketika pandangan Tarsini tertuju ke kejauhan. Tarsini dan Qosim melihat sosok bayangan hitam yang mendekat ke arah lokasi mereka. Bayangan itu tidak berjalan, tidak menapak di atas tanah, tidak menapak di atas air genangan pemakaman. Seperti pocong tadi, sosok itu pun seperti yang terbang mengambang. Mulailah muncul suara riuh yang tak jelas dari mana sumbernya di sekitaran pemakaman eretan. Ketika makhluk yang tadi hanya terlihat seperti bayangan mendekat, semakin dekat, terlihat jelaslah makhluk itu adalah sosok perempuan. Terbukti dengan rambut gimbal yang begitu panjang, dengan baju seperti jubah putih yang lusuh pula. Mungkin mereka hantu-hantu miskin yang sengaja datang mengganggu Qosim dan Tarsini. Dengan daster yang lusuh begitu apek, makhluk itu yang Tarsini sangka adalah kuntilanak terus mendekat sambil mengeluarkan suara yang seperti suara tangisan. Begitu lirih, tepat berhenti di depan sate gagak dagangan si Qosim. Perempuan itu diam, menoleh, menatap ke arah Tarsini yang ketakutan. Pandangan nyalang si perempuan tertuju ke perut Tarsini yang membesar, seolah tertarik ke isi dalam rahimnya Tarsini. Dia meringkuk sambil menundukkan kepala, mendekatkan tubuh memeluk lengan suaminya. Qosim hanya menangkan, "Diam, diam, jangan bergerak." Suara Qosim yang lebih mirip bisikan. Lalu kuntilanak itu mengulurkan tangan ke arah sate dalam genggaman Qosim yang masih terus dikipas-kipasi oleh Qosim. Qosim pun mengangguk paham. Dengan gemetar ketakutan, dia sodorkan setusuk sate gagak ke si kuntilanak di hadapannya. Dan ketika sate gagak diterima oleh tangan busuknya si kuntilanak, seketika itu juga Qosim dan Tarsini tercekat, hampir lompat ketakutan karena tiba-tiba kepala si kuntilanak jatuh menggelinding tepat di hadapan mereka. Untung Qosim cepat kontrol, menguasai keadaan. Walau masih takut bergidik ngeri melihat kepala yang matanya bergerak-gerak kemerahan, Tarsini hanya meringkuk tak berani menoleh. Kuntilanak itu mengulurkan jari-jari dengan kuku yang tajam, yang kulitnya begitu busuk, mencengkram rambutnya sendiri. Kepala ditenteng, tangan kanan menenteng kepala dengan rambut yang begitu gimbal. Tangan kirinya menenteng satu tusuk sate gagak, menjauh dari depan mereka, meninggalkan area pemakaman. Dan ketika Tarsini menoleh ke kotak kayu, bukan uang yang diberikan, tetapi sejumlah perhiasan. Jadi disinilah perbedaan mencolok dengan cerita-cerita pesugihan sate gagak yang lain, di mana yang lain mengatakan kalau dibayarnya itu hanya dengan uang, tetapi sebenarnya tidak. Selain uang, biasanya mereka membayar dengan emas ataupun benda-benda seperti batu mulia. Bahkan ada pula yang membayar sate gagak dengan benda pusaka, sesuai dengan apa yang si setan-setan ini punya. Sepeninggalan kuntilanak kepala buntung tadi, agak mulai lega Qosim dan Tarsini.
Terlebih, kekayaan yang mereka dapat, yang dilihat di dalam kotak sudah begitu besar. Nilainya mungkin ratusan juta. Namun tiba-tiba, di kejauhan, mereka melihat dan mendengar suara ringkih kuda dan keliningan kereta kencana. Disitulah Kosim menyangka, sepertinya sosok Dewi Lanjar akan datang, akan tiba mendekati mereka. Betul saja, terlihat sebuah kereta kencana ditarik 2 ekor kuda. Berjalan begitu cepat mendekati lokasi mereka. Kereta kencana yang begitu mewah, seolah kendaraan ratu dan raja-raja di masa lalu. Suara ringkikan kudanya terdengar begitu kencang dan tepat berhenti di hadapan mereka. Terlihat seorang lelaki tinggi besar, bertelanjang dada, layaknya prajurit di zaman dulu, memegang tali kekang kuda. Tarsini dan Kosim sadar kalau itulah sosok yang sebenarnya mereka nanti, yang mereka tuju dalam ritual pesugihan itu. Lalu, tirai kereta yang berwarna merah tersingkap. Melongoklah kepala wajah perempuan yang begitu cantik mengenakan mahkota. Bisa kalian bayangkan, sosok ratu, penguasa pantai utara, nololin kepala lewat jendela kereta. Bang Sate. Tapi nggak gitu. Sosok Dewi Lanjar, Ratu Pantai Utara, Dewi Nawangsari, melongok lewat tirai jendela kereta kencana. Dia tersenyum, menatap ke arah Tarsini. Tersenyum penuh arti. Lalu menoleh ke sate gagak yang tersisa 5 tusuk dalam genggaman si Kosim. Selepas tersenyum, dia kembali menutup tirai. Dan aneh, 5 sate gagak di genggaman si Kosim menghilang begitu saja. Lalu, kereta pun berbalik kembali meninggalkan mereka berdua. Diiringi aroma wangi yang begitu memabukkan. Kereta itu pun menghilang dari pandangan Kosim dan Tarsini. Tak lama, selepas sosok Dewi Lanjar menghilang dari pandangan mereka, kotak kayu udah penuh oleh uang dan emas perhiasan. Tarsini dan Kosim saling pandang tersenyum kegirangan. Dan terdengarlah suara langkah kaki di genangan air. Ketika mereka menoleh, ternyata Ki Wongso datang menjemput mereka. Sambil tertawa Ki Wongso berkata, "Bagus, Ibu Ratu sudah datang. Itu pertanda kalian lulus." Tawa Ki Wongso semakin lebar ketika menatap ke isi dalam kotak kayu. "Apa Aki bilang? Kalian bakal kaya raya. Cepat berkemas, kita kembali pulang," ucap Ki Wongso. Yang selepas itu adzan subuh pun terdengar. Kosim dan Tarsini kembali mengenakan pakaiannya. Lalu bersama-sama dengan Ki Wongso yang membawa kotak kayu berisi hasil penjualan sate gagak pulang ke rumah Ki Wongso. Namun ternyata setibanya di rumah Ki Wongso, Ki Wongso berkata kepada Kosim dan Tarsini, "Kosim, Tarsini, uang dan perhiasan ini tidak bisa langsung digunakan. Harus menunggu selama 10 hari. Dan selama 10 hari itu pula, uang dan perhiasan ini akan Aki rituali. Selepas 10 hari nanti, Kosim, kau datanglah kemari," ucap Ki Wongso. Kosim pun tersenyum dan mempercayai Ki Wongso. Lalu jam 7 paginya, selepas makan dan sarapan di rumah Ki Wongso, Kosim dan Tarsini pun pulang kembali ke rumahnya. Singkat cerita, 10 hari pun berlalu. Kosim pun langsung bergegas ke rumah Ki Wongso.
Namun setibanya di rumah Ki Wongso, terlihat Ki Wongso wajahnya yang begitu muram. Sambil tersenyum, Kosim bertanya, "Gimana Ki? Udah bisa dipakai tuh Ki, duit sama emasnya?" "Itulah Sim, kau lihatlah sendiri." "Loh, ada apa Ki?" "Sudah, kau ikut dengan Aki," ucap Ki Wongso. Kosim yang penasaran ngikutin di belakang, masuk ke kamar ritual, dan alangkah kagetnya Kosim ketika peti kayu dibuka penutupnya, yang saat itu ditutup kain putih. Dia terbelalak karena tumpukan uang 100 ribuan dan emas perhiasan membatu di depan mereka. "Loh, kok jadi batu Ki?" ucap Kosim. "Jadi tumpukan duitnya nempel kayak batu aja gimana?" Ini bagaimana Ki? Kenapa kayak gini Ki?" "Kosim, 2 hari lalu Aki didatangi oleh Dewi Nawangsari, Dewi Lanjar, penguasa pantai utara." "Lantas bagaimana Ki? Apa kata beliau Ki? Kenapa emas dan perhiasannya membatu seperti ini Ki?" "Kosim, ini semua di luar kemampuan Aki, di luar kekuasaan Aki. Ternyata kalau kau ingin menggunakan uang dan emas ini, kau harus menebusnya, menebus dengan jiwa." "Jiwa? Maksud Ki Wongso apa Ki?" "Kosim, menurut apa yang diperintahkan oleh Dewi Lanjar, beliau meminta kepadamu untuk menyerahkan tumbal nyawa manusia." "Tumbal? Kayak tumbal pesugihan?" "Iya Kosim, ini kan pesugihan. Harus kau tebus dengan nyawa. Dan yang diminta Dewi Lancar ialah istrimu Kosim, si Tarsini." "Kenapa Aki nggak bilang dari tadi Ki? Kalau harus numbalin si Tarsini, saya rela Ki, saya rela." Sekejap Ki Wongso ampe kaget. Apa kita salah dengar Kosim? "Tak salah Ki. Kalau si Tarsini yang diminta, saya seneng malah Ki. Ngapain? Dia cuma jadi beban. Lebih baik uang dan perhiasan ini saya yang kuasai, saya yang gunakan Ki." "Tapi Ki, bagaimana cara numbalin si Tarsini Ki?" "Kosim, kalau kau memang bersedia menumbalkan dan mengorbankan si Tarsini, tentu itu hal baik. Karena yang akan kau dapatkan nanti 2 kali lipat dari apa yang ada di hadapanmu ini. Jadi ngeganda tuh duit sama emasnya, kalau si Kosim mau dan setuju menumbalkan Tarsini." "Loh, kok bisa gitu Ki?" "Ya jelas, karena ketika kau menumbalkan Tarsini, maka jadi 2 nyawa lah yang kau berikan. Nyawa istri dan anak dalam rahim si Tarsini, anak kandungmu Kosim." "Gak apa-apa Ki, gak apa-apa. Saya bisa bikin anak lagi sama perempuan lain. Kalau sudah kaya raya kayak gini, perempuan mana yang mau nolak saya Ki?" "Gampang Ki, gampang. Tapi caranya gimana Ki?" Nah di situ ternyata ada ritualnya juga. Ini pesugihan ribet amat dah sumpah. Ternyata ada ritual juga untuk prosesi penumbalan. Yang ternyata menurut Ki Wongso, si calon tumbal harus dipersiapkan sedemikian rupa. Harus nyajen dan dimandikan. Entah mungkin cara seperti ini di setiap pesugihan sate gagak, atau hanya di pesugihan yang dulu Mbak Tarsini lakukan. Karena Akang sendiri barulah mendengar sistem dan cara yang seperti ini. Kalau Mbak Tarsini nggak cerita, Akang pun tak tahu.
Lantas, selepas dijelaskan oleh Ki Wongso semua yang harus dilakukan, Kosim pun pamitan pulang. Setibanya di rumah, Kosim ceritakan hal itu kepada Warsinah, ibunya. Ya sudah Kosim, kau tinggal sediakan saja sesuai dengan perintah dari Ki Wongso. Nanti ibu yang bantu. Jangan kasih tahu Tarsini istrimu. Baik Bu. Kosim langsung ke pasar, nyari umbo rampe, sajen sekumplitnya. Lalu malam harinya, Kosim dan ibunya berikut Tarsini juga nyajen di kamar sang ibu sesuai perintah Ki Wongso. Hanya saja Tarsini tak tahu kalau prosesi ritual sajenan malam itu bermaksud untuk menyediakan Tarsini, mempersiapkan Tarsini sebagai tumbal pengganti harta kekayaan dari Dewi Lanjar, Ratu Pantai Utara. Tarsini mengikuti prosesi sajen waktu itu. Selepas prosesi sesaji selesai, Tarsini dimandikan Kosim suaminya dengan air bercampur umbo rampe dan sebotol minyak wangi, minyak kenanga dari tempat sesaji. Tarsini hanya mengikuti saja karena perkataan Kosim malam itu, kalau itu untuk ritual terakhir sebelum menjemput harta yang sudah mereka dapatkan yang dititipkan di rumah Ki Wongso, agar Tarsini dan Kosim terhindar dari malapetaka akibat pesugihan. Makanya Tarsini mau. Singkatnya, selepas Tarsini dimandikan oleh air kembang dari tempat ritual, besok paginya, gak biasanya nih, Kosim berkata kepada Tarsini, "Duk, apa gak sebaiknya kamu lahiran saja di rumah ibu dan bapak? Kalau di rumah kamu kan nanti ada yang ngurusin. Soalnya si Mas ini harus ada beberapa hal yang dilakukan. Uang dari hasil pesugihan kemarin akan si Mas jadikan modal. Si Mas ini sudah mau nyewa ruko buat bekal usaha, buat bekal hidup kita nanti, buat biaya anak kita juga. Gimana? Apa kau mau? Tinggal di rumah ibu dan bapak sampai kamu melahirkan." Jelas di sini Tarsini terkejut karena dulu-dulu jangankan disuruh tinggal di rumah ibu dan bapaknya, berkunjung pun tak boleh. Tanpa curiga, Tarsini menyangka mungkin Kosim sudah berubah. Maka Tarsini pun setuju. Esok harinya bersiap-siap, berkemas, mengemas pakaian dan sejenisnya. Tarsini pun diantarkan ke rumah orang tuanya. Namun Kosim hanya sebatas mengantarkan ke rumah saja, tak ikut menginap. Cerita ke ibu bapaknya Tarsini kalau dia mau mengurus usaha yang akan dirintis, dan nitip Tarsini kepada mertuanya itu agar dijaga sampai Tarsini melahirkan bayinya. Singkat cerita, orang tua Tarsini pun tak menaruh kecurigaan apa-apa. Terlebih ibu dan bapak Tarsini tak tahu apa yang sebenarnya Tarsini alami selepas akan diboyong ke sana. Dan Tarsini tak cerita. Dan selepas Tarsini tinggal di rumah orang tuanya, 3 hari pasca tinggal di sana, hal-hal aneh mulai Tarsini alami setiap hari. Selama tinggal di rumah ibu dan bapaknya, Tarsini merasa baik siang ataupun malam, dia seperti ditemani, diikuti oleh sosok yang tak kasat mata. Seolah Tarsini
dipantau oleh makhluk-makhluk dari alam lain. Bukan hanya merasa diikuti oleh makhluk tak kasat mata. Setiap malam selepas Isya, Tarsini selalu mengeluh, perutnya terasa begitu sakit. Namun ketika subuh datang, rasa sakitnya pun reda. Bapaknya Tarsini curiga ada yang tak beres dengan Tarsini. Dia takut kandungan anaknya itu bermasalah. Maka dibawalah ke dokter kandungan di daerah Indramayu. Tapi diperiksa oleh dokter kandungan sampai di USG segala, itu Tarsini normal-normal saja, tak ada masalah apa-apa. Walau Tarsini berkata setiap malam perutnya terasa sakit, si dokter bilang itu hanya dampak ibu yang sedang mengandung hamil besar, hamil tua. Kan udah mau nginjek kandungan 8 bulan. Hanya diberi obat pereda sakit atau apalah dari dokter itu. Tarsini dan bapaknya pun pulang kembali. Dan betul saja malam harinya perut Tarsini kembali terasa begitu sakit, seperti yang diremas-remas dari dalam dan seperti ditusuk dari luar. Dan ketika malamnya tertidur, Tarsini pun mimpi buruk. Selalu mimpi yang begitu menakutkan. Bertemu makhluk-makhluk yang begitu menyeramkan. Dikejar setan, pocong, kunti, genruwo, segala macam setan ada di mimpi Tarsini. Setan-setan yang dulu ditemui Tarsini ketika di pemakaman Eretan saat berjualan sate gagak, hadir satu persatu bergantian di dalam mimpi Tarsini. Hal itu terjadi 3 malam berturut-turut. Mimpi-mimpi buruk itu pun Tarsini ceritakan kepada bapaknya. Kecurigaan sang bapak pun semakin menjadi-jadi. Ada hal lain berkaitan dengan kondisi anaknya. Dan itu terbukti ketika satu malam, malam Jumat jam 10, Tarsini gulang-guling di ranjang memegangi perut kesakitan. Matanya mendelik, teriak tak mau berhenti, membuat panik seisi rumah sampai para tetangga pun berdatangan. Bapaknya Tarsini yang sudah curiga sejak lama akhirnya keluar dan langsung menjemput Kiai Sodik. Ketika Kiai Sodik datang, masuk ke dalam kamar Tarsini, Tarsini berhenti teriak, langsung bangkit duduk menatap tajam ke arah Kiai Sodik. Seolah Tarsini dalam kendali makhluk lain, matanya melotot, tersenyum menyeringai, suara serak pun keluar dari mulut Tarsini. Pahamlah Kiai Sodik, kalau ada yang merasuk mengendalikan tubuh Tarsini. Kiai Sodik pun berusaha membantu kembali menyadarkan Tarsini. Dan ketika diobati Kiai Sodik, Tarsini dia kesurupan, teriak, meronta, mengancam. Bahkan diinterogasi oleh Kiai Sodik, sosok yang merasuk dalam tubuh Tarsini mengaku sebagai utusan Ratu Pantai Utara yang mau mengambil nyawa Tarsini. Dan dari situ pula terkuak. Ternyata Tarsini dijadikan tumbal oleh si Kosim, suaminya sendiri. Tentu mendengar sang anak dijadikan tumbal oleh Kosim, bapaknya Tarsini pun murka. Tapi berhasil ditenangkan oleh Kiai Sodik. Lantas Kiai Sodik meminta seekor ayam jago kepada orang tua Tarsini. Di mana ayam jago itu akan digunakan untuk menebus tumbal Tarsini. Ritual prosesi pelepasan tumbal dilakukan Kiai Sodik. Tarsini pun yang tadinya meronta mengamuk kesurupan langsung terdiam. Sosok yang merasuk di tubuhnya menghilang.
Ibu bapaknya Tarsini begitu senang anaknya lepas dari jerat tumbal. Namun Kyai Sodik yang mukanya terlihat pucat pasi, begitu lemah, di ruang tamu saat itu berbicara kepada Ahmad bapaknya Tarsini, di mana Tarsini di dalam kamar ditemani ibunya. Kyai Sodik berkata kepada Ahmad, "Mad, terus terang saja, Mad. Bapak tak sanggup menyelamatkan anakmu." "Loh, maksud Pak Kiai?" "Mad, prosesi tadi hanya bisa menyelamatkan anakmu sementara. Hanya menyelamatkan anakmu dalam 1 tahun ini. Ini di luar kemampuan Bapak. Kau tinggal cari saja orang yang bisa melepaskan anakmu dari jerat tumbai Ratu Pantai Utara. Kalau saran dariku sendiri untuk anakmu, selepas anakmu nanti melahirkan, suruhlah dia pergi menjauh dari Indramayu. Karena selama Tarsini ada tinggal di Indramayu, selama itu juga nyawanya terancam oleh para penghuni Pantai Utara. Karena anakmu sudah dijanjikan sebagai tumbal pesugihan yang dilakukan oleh menantumu." "Kurang ajar menantu biar. Apa perlu kita perkarakan saja, Pak Kiai?" "Mad, hal seperti ini tak bisa kita ajukan ke hukum. Tak ada bukti. Malah jatuhnya fitnah, kita sendiri yang nanti bakal terjerat. Ikuti saja saranku. Suruh anakmu selepas lahiran nanti pergi menjauh dari Indramayu, sambil mencari orang yang bisa melepaskan jerat tumbal yang merantai, mengikat jiwanya. Itu saja, Mat. Hanya itu yang bisa aku lakukan untukmu. Sisanya kau usahalah, aku tak mampu." Ucap Kyai Sodik berterus terang tak sanggup melepaskan total Tarsini dari jerat tumbal Ratu Pantai Utara. Hal itu pun menjadi beban pikiran Pak Ahmad. Maka selepas Tarsini melahirkan seorang anak perempuan, yang selama itu pula semenjak mengantarkan Tarsini ke rumah orang tuanya, si Kosim tak pernah lagi datang. Dan selepas melahirkan anak perempuan pada waktu itu, Tarsini baru mengetahui dari mulut bapaknya sendiri. Ahmad menceritakan apa yang dulu diucapkan Kyai Sodik. Disitulah Tarsini seolah tersadar. Dia hanya bisa menangis. Hidupnya sudah disia-siakan. Menikah dengan si Kosim yang menguras harta, menguras tenaga dan pikirannya, sampai mau merenggut nyawa dia dan anak kandungnya sendiri. Mengikuti saran dari bapaknya, Tarsini pun memilih menitipkan sang anak dalam perawatan Ahmad beserta istrinya. Sedangkan Tarsini sendiri kembali mendatangi PT yang dulu 2 kali menyalurkan dia kerja ke Taiwan, dengan maksud mengikuti saran dari Kyai Sodik, menjauh dan keluar dari Indramayu, menyelamatkan hidupnya, menyelamatkan dirinya, sambil mencari rejeki untuk menghidupi anak dan ibu beserta bapaknya, sambil mencari uang juga, mencari orang yang bisa membantu dirinya lepas total sepenuhnya dari jerat tumbal Ratu Pantai Utara, dari jerat tumbal pesugihan yang dilakukan Kosim suaminya. 1 tahun di Taiwan, Tarsini belum pernah mendengar kabar si Kosim datang menemui ibu dan bapaknya. Yang jelas, karena gagal menumbalkan Tarsini, pesugihan itu pun batal. Lalu Tarsini menggugat cerai Kosim di akhir tahun pertama kontraknya di Taiwan sana. Dan selepas menggugat cerai, ada pesan masuk di HP-nya Tarsini
bernada ancaman yang mengancam tak akan membiarkan Tarsini hidup tenang sampai kapanpun. Dan pesan itu berasal dari Kosim, mantan suaminya. Bahkan hingga saat ini tahun 2025, sudah genap 12 tahun Tarsini tinggal di Taiwan bekerja. Habis kontrak terus disambung, habis kontrak terus disambung dan diperbaharui. Dan hanya sekali Tarsini pulang ke Indonesia, hanya untuk menengok sang anak. Tarsini sebenarnya sedih dalam hati. 12 tahun di Taiwan, tidak ikut menyaksikan perkembangan anaknya dari dekat, hanya memantau lewat HP dan video call saja. Namun apa daya, hal itu Tarsini lakukan agar dia bisa hidup. Karena ketika pulang ke Indramayu satu kali waktu itu, baru 1 minggu saja di rumah, Tarsini sudah banyak merasakan teror yang menghantui dirinya. Sampai belum habis masa cuti, Tarsini memilih kembali berangkat ke luar negeri. Dan doakan Tarsini oleh kita semua yang saat ini sedang dalam proses pelepasan tumbal yang menjerat dirinya. Semoga Mbak Tarsini bisa selamat, lepas sepenuhnya, bisa kembali pulang ke Indramayu, bergabung, merawat, hidup bersama dengan anak semata wayang yang begitu dia cintai. Dan Tarsini bisa kembali hidup normal, layaknya seperti kita yang bisa hidup dengan tenang hingga saat ini. Itulah kisah Mbak Tarsini yang dijadikan tumbal oleh mantan suaminya. Jadi tumbal pesugihan sate gagak Ratu Pantai Utara yang dulu dilakukan di pemakaman Pantai Eretan.